Udah Ustaz, jelas. Bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Yang saya hormati Ketua Pimnas Muslimah Ahlul Bait Indonesia Ibu Hayati beserta jajaran. Yang saya hormati seluruh Ketua Pimwil Muslimah ABI di seluruh tanah air yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Hadirin sekalian, hadir bersama kita Saudara Arif Ambari dari Dewan Pembina. Seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana hari duka karena syahadah atau wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izinkan saya pertama-tama menyampaikan rasa bela sungkawa yang dalam kepada segenap hadirat atas besarnya musibah yang menimpa umat manusia, khususnya umat Islam, dengan kepergian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga syahadah Al-Imam Abu Muhammad Hasan Al-Mujtaba alaihissalam berdasarkan salah satu versi periwayatan. Ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian, betapa besar sebenarnya musibah yang menimpa umat Islam dengan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 28 Safar di hari seperti hari ini. Saya sungguh tidak bisa mengatakan mana yang lebih besar, bencana dan musibah kepergian Rasul atau bencana ketidaktahuan umat Rasul akan besarnya kedudukan beliau dan besarnya musibah yang menimpa mereka. Umat Islam sedemikian abai terhadap momen kepergian Rasul ini sehingga mereka praktis tidak pernah mengingat dan mengenang hari yang syarat dengan duka cita ini. Umat Islam yang bisa dikatakan di rentang setahun penuh menyelenggarakan kegiatan yang menandai sukacita mereka karena kelahiran Rasul, bahkan di bulan-bulan yang tidak terkait dengan kelahiran beliau pun mereka juga menyelenggarakan kegiatan seperti acara Maulid yang intinya adalah menampakkan sukacita karena kelahiran Rasul, bahkan di hari-hari yang sama sekali berbeda dan bulan-bulan yang sama sekali berbeda, namun tidak sekalipun mereka mengenang hari duka kepergian beliau. Padahal Rasul sang manifestasi dari rahmat Tuhan yang tak terbatas ini, sebagaimana pernah lahir beliau juga pernah wafat. Namun sayangnya sedikit dari umat Islam yang mencoba untuk berlaku seimbang dalam menampakkan sukacita di hari kelahiran dan juga menampakkan duka cita di hari wafat dan syahadah beliau. Padahal sebagaimana dijelaskan oleh keluarga Rasulullah, sebagaimana hari kelahiran dan kehadiran beliau di dunia adalah bukti karunia besar Allah ke atas umat manusia, hari kepergian beliau juga merupakan musibah besar yang menimpa umat Islam, sebagaimana yang digambarkan oleh putri beliau, Sayyidah Fatimah alaihissalam, yang mengibaratkan kepergian Rasul dari tengah umatnya seperti hilangnya air dari tanah dan bumi.
Fatimah alaihissalam pernah bersabda, "Inna faqadnaka faqdal ardi wa bilaha." Kami kehilangan engkau, wahai Rasul, ibarat bumi kehilangan air hujan. Kita semua tahu bahwa tanah dan bumi hidup dan bisa memberikan hasil dikarenakan air yang mengalirinya. Begitu juga manusia dan hewan yang hidup di muka bumi. Mereka bertahan hidup dan tidak mati dikarenakan hidup dikarenakan keberadaan air dan akan mati jika terputus darinya. Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Kami turunkan air hujan dari langit, air yang suci. Untuk apa? Untuk menghidupkan negeri yang mati dan untuk memberikan minum kepada ciptaan-ciptaan kami, baik dalam bentuk hewan maupun manusia. Artinya kepergian Rasul ibarat hilangnya air dari muka bumi. Bisa dibayangkan bagaimana umat ini bisa bertahan hidup ketika mereka kehilangan Rasul, sama seperti kita tidak mungkin membayangkan bumi akan hidup tanpa air yang mengalirinya. Namun sekali lagi sayang betapa umat Islam tidak memahami atau bahkan mengingat peristiwa sebesar ini. Yang bisa memahami sabda Sayyidah Fatimah dan juga sabda-sabda para maksum lainnya terkait dengan besarnya musibah yang menimpa umat manusia dikarenakan kepergian Rasul hanyalah orang-orang yang mengenal kedudukan Rasul. Hanyalah mereka yang mengetahui ciri-ciri dan betapa penting posisi Rasulullah di tengah umat manusia, yang bisa memahami apa yang disabdakan oleh Sayyidah Fatimah adalah orang-orang yang mengenali betapa agungnya karunia Allah ketika ia mengirim Rasulullah ke muka bumi, sehingga ia juga mengetahui betapa besarnya musibah yang menimpa ketika Rasul pergi. Hanyalah sosok seperti Ali bin Abi Thalib yang bisa menggambarkan kepada kita betapa agungnya dan besarnya musibah yang menimpa dengan kepergian Rasul. Diriwayatkan bahwa setelah berlalu 27 tahun sejak kepergian Rasulullah, ketika usia Ali bin Abi Thalib saat itu mendekati 60 tahun dan sebagian rambut, kepala, dan jenggot beliau mulai memutih. Tepatnya di peperangan Siffin. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak menyemir rambut dan janggutnya yang seperti saya katakan sudah mulai memutih. Di momen di mana orang perlu tampak muda dan kuat, khususnya di medan perang, biasanya orang menyemir rambutnya, menutupi yang putih dari rambutnya. Tapi Ali pada saat itu tidak menyemir rambutnya. Ibn Abbas datang kepada beliau seraya menanyakan, "Halla ikhtadabt? Halla ikhtadabt? Kenapa engkau tidak menyemir rambutmu, wahai Amirul Mukminin?" Ibu-ibu dan akhwat sekalian, jawaban Ali bin Abi Thalib sangat mengejutkan ketika beliau menundukkan kepalanya dan dalam keadaan berlinang air mata, beliau mengatakan, "Ya Ibn Abbas, awalasna fi musibati faqdina li Rasulillah."
awalasna fi musibati faqdina li Rasulillah. Wahai Ibn Abbas, bukankah kita dalam keadaan berkabung karena kehilangan Rasulullah? Bayangkan ibu-ibu dan akhwat sekalian, setelah 27 tahun, Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan alasan kenapa beliau tidak menyemir rambut kepalanya dan janggutnya dengan alasan bahwa beliau masih berkabung atas kepergian Rasul yang sudah berlalu 27 tahun lamanya. Nah, ibu-ibu dan akhwat sekalian, Nabi sang penyayang di hari seperti hari ini berada di atas tempat tidurnya, tubuhnya yang letih dan lunglai karena beratnya beban yang beliau tanggung demi keselamatan umatnya. Kini beliau berbaring dalam keadaan sakit dan dikelilingi oleh keluarga beliau, oleh Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein. Dalam sakitnya Rasulullah terkadang pingsan, dan pada saat siuman beliau menyaksikan putrinya Fatimah dalam keadaan menangis hingga membasahi pakaian Rasulullah. Ketika siuman, Rasul menarik putrinya ke arahnya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Disebutkan dalam riwayat, Fatimah kemudian tersenyum. Dalam tangisannya beliau tersenyum. Ketika kemudian ditanya apa yang beliau dengar, apa isi bisikan Rasulullah kepadanya, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah berkata kepadanya, putriku, jangan terlalu bersedih, karena waktu perpisahan denganku tidak akan berlangsung panjang. Engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada hari ini Timnas Muslimah ABI dapat menyelenggarakan salah satu agenda penting organisasi, yaitu pleno, yang merupakan pleno yang pertama dalam periode kepengurusan yang sekarang. Tak terasa bahwa sejak diselenggarakannya Kongres 6-7 bulan yang lalu, sudah berlalu satu semester. Nah, tentu momen pleno sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Timnas merupakan momen yang penting untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dan kinerja organisasi selama satu semester yang lalu, dan tentu juga dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan jika dirasa perlu terkait dengan program kerja organisasi untuk semester yang akan datang di tahun yang sama. Artinya rapat pleno memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menunjukkan fleksibilitasnya dalam perencanaan, sehingga setelah berlalu satu semester, maka untuk semester berikutnya diberi kesempatan untuk kita mereview kembali sejauh mana relevansi dan ketepatan program yang dibuat di awal tahun, untuk kemudian jika diperlukan bisa dilakukan perubahan-perubahan atau pendetailan-pendetailan untuk program yang sudah dibuat tersebut, namun untuk dilaksanakan pada semester yang akan datang. Nah, mendengar pemaparan dari Sekjen Muslimah ABI tadi, dari Ibu Maisarah, saya sangat optimis dan yakin, bahkan percaya diri betapa insya Allah Muslimah ABI benar-benar mampu melaksanakan setidaknya apa yang mereka rencanakan. Dan tentu ini adalah berkat kerja keras, berkat keberadaan teamwork yang hebat yang dipimpin oleh Ibu Hayati,
dan segenap unsur pimpinan dan pengurus PIMNAS. Insya Allah, sebagaimana yang sejauh yang saya ketahui, bahwa pengurus PIMNAS Muslimah ABI pada periode sekarang, insya Allah masing-masing memiliki eh, spesifikasi dan juga kriteria yang mampu menjadikan mereka sebagai individu-individu pengurus yang sukses. Ya. Insya Allah mereka adalah masing-masing adalah orang-orang yang cakap, yang bekerja keras, yang bertanggung jawab, dan tentu sebagai tim mereka insya Allah merupakan tim yang solid. Ya. Apa yang menjadi harapan kami selaku Dewan Pembina Muslimah ABI adalah bahwa semoga seluruh kualitas ini eh, bisa dipertahankan eh, setidaknya sampai akhir periode. Harapan harapan kita semua tentu sampai akhir hayat semua bisa menjaga kualitas personal yang mereka miliki dan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, tetapi sejauh yang berkaitan dengan aktivitas di Muslimah ABI, setidaknya seluruh semangat ini bisa dipertahankan hingga akhir periode. Itulah ibu-ibu dan akhwat sekalian, kenapa kita harus menengok kembali kepada diri kita masing-masing eh, dalam rangka memastikan sejauh mana sebenarnya kita ketika memilih untuk aktif di organisasi Muslimah ABI, kita memilihnya berlandaskan pengetahuan dan kesadaran yang cukup berkenaan dengan pentingnya beraktivitas dan menjadi bagian dari Ormas Muslimah ABI. Ini menjadi penting untuk kita setidaknya pertegas kembali ya, bahwa keterlibatan kita benar-benar berdasarkan sebuah keputusan, berdasarkan sebuah kemauan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran. Karena sebetulnya kesadaran seperti itulah yang bisa memberikan ketahanan kepada kita semua untuk bisa menetapi semua perolehan-perolehan kita, semua prestasi kita, semua semangat dan kinerja kita. Eh, kita menyaksikan banyak orang yang melakukan ikhtiar yang positif ya, dalam bentuk apapun, eh, namun tantangan besar yang dia hadapi adalah bahwa seiring dengan berjalannya waktu, terkadang mereka kehilangan semangat dan spirit mereka. Mereka menjadi tidak mampu bertahan untuk menetapi semua aktivitas baiknya. Karena apa? Dikarenakan tentu rintangan, kesulitan, godaan, ya, godaan apapun berupa nama dan ketenaran, godaan berupa jabatan, godaan berupa harta atau godaan dan kesulitan dalam dalam bentuk apapun terkadang membuat seseorang kemudian kalah dan tidak mampu melawan godaan-godaan itu sehingga jalannya mulai berkelok dan kemudian ia melakukan atau berubah dalam perilaku-perilakunya. Orang mungkin bertanya bahwa memangnya di Muslimah ABI ada godaan berupa harta, berupa jabatan, berupa nama dan ketenaran. Jangan salah ibu-ibu dan akhwat sekalian, godaan itu datangnya dari kedua sisi, dari sisi keberadaan dan dari sisi ketiadaan. Artinya justru dikarenakan di Muslimah ABI tidak ada janji harta, tidak ada janji ketenaran, tidak ada nama, ya. Justru ketiadaan itu bisa jadi hal itu menjadi tantangan bagi setiap yang aktif di dalamnya untuk sejauh mana ia bisa bertahan. Ya. Sementara Muslimah ABI tidak menjanjikan apa-apa, tidak menjanjikan harta, tidak menjanjikan nama dan ketenaran. Saya pastikan kalian tidak akan pernah kaya karena beraktivitas di Muslimah ABI. Tentu semoga semua diberi rezeki yang cukup dan bahkan kaya, tapi melalui
melalui aktivitasnya di tempat lain, melalui usahanya di tempat lain. Dengan berada di Muslimah Abi, saya yakin kalian tidak akan pernah kaya. Mau berada di dalamnya 50 tahun sekalipun. Ya. Eh, Tidak menjadi kaya, tidak menjanjikan nama dan ketenaran, satu hal, ibu-ibu dan akhwat sekalian. Ada yang lebih parah. Yang lebih parah adalah bagaimana dengan karena keberadaan kalian di Ormas Muslimah Abi, justru kalian mengalami kesulitan, bisnis kalian diganggu oleh mereka yang tidak senang. Justru dikarenakan kalian tampil sebagai eh, wanita pengikut Ahlul Bait, bahkan aktif di sebuah ormas Ahlul Bait, kemudian interaksi sosial kalian dibatasi, bisnis kalian mengalami kesulitan-kesulitan, itu akan menjadi sebuah godaan, gangguan, kesulitan yang apabila seseorang tidak memiliki daya tahan pada dirinya, maka sangat dikhawatirkan bahwa kita tidak mampu menetapi kebaikan yang kita lakukan. Suatu hari bagaimana jika kalian justru dicemooh oleh internal pengikut Ahlul Bait sendiri, alih-alih mereka mengapresiasi apa yang kalian lakukan, justru mereka mencemooh, itu bisa terjadi. Itu semua akan menjadi tantangan, menjadi kesulitan yang tentu seseorang untuk bisa bertahan, ia harus memiliki kekuatan pada dirinya untuk melawan semua kesulitan-kesulitan tersebut. Saya pada kesempatan ini mohon izin untuk menyampaikan eh, poin-poin saya, meski mungkin akan memakan 10-15 menit lagi. Eh, Ibu-ibu dan akhwat sekalian, saya rasa sangat penting eh, untuk mengulang masalah yang hendak saya sampaikan ini, ibu-ibu sekalian. Eh, di dalam eh, di dalam budaya pemikiran Islam terdapat dua kosakata yang mirip dikarenakan memang berasal dari akar kata yang sama, namun memiliki arti yang berbeda, yaitu kata istiqomah dan kata mukawamah. Ya. Istiqomah dalam budaya pemikiran Islam berarti kekuatan yang dimiliki seseorang untuk menetapi hal-hal yang baik, untuk menetapi hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik bisa berupa keyakinan, bisa berupa karakter-karakter yang baik, bahkan bisa berupa tindakan-tindakan yang baik. Kebaikan sebuah keyakinan yang benar, karakter yang baik, dan tindakan yang baik itu diukur dengan sejauh mana ia bisa bertahan, ibu-ibu dan akhwat sekalian. Bagaimana ia bisa mempertahankannya. Sebut saja umpamanya kebaikan sebuah keyakinan tentang keesaan Allah, itu hanya akan bermanfaat dan berguna bagi seseorang apabila bisa dipertahankan selamanya, apabila bisa ajak dan konsisten dipertahankan. Makanya Al-Quran mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan dan menyatakan bahwa Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka menetapi, mereka istiqamah, artinya mereka menetapi keyakinan tersebut dengan semua tantangan dan kesulitan. Begitu juga dalam menetapi aktivitas-aktivitas baik, dalam menetapi karakter-karakter baik, seseorang harus bisa bertahan dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kapan orang bisa bertahan? Ketika kosakata berikutnya di sini adalah kata mukawamah, yang berarti perlawanan. Ya. Ya. Seseorang bisa bertahan dengan kebaikan ketika pada dirinya terdapat daya kekuatan untuk melawan tantangan dan kesulitan. Dengan mukawamah seseorang bisa beristiqamah. Ya. Ketahuilah bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk ketika kita beraktivitas di Ormas Muslimah Ahlul Bait Indonesia, usaha kita hanya akan sampai kepada titik keberhasilan dan kesuksesan apabila dibarengi dengan istiqamah berlandaskan kekuatan mukawamah. Ya. Al-Quran sudah menggariskan hal tersebut. Al-Quran yang menyebut
kata mukawamah dengan berbagai perbendaharaan kata yang memiliki arti yang sama atau sinonim dari mukawamah seperti kata kesabaran, kata ketangguhan dan seterusnya. Al-Quran memerintahkan setiap orang yang ingin mencapai keberhasilan untuk beristiqamah. Al-Quran mengatakan wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya. Apabila mereka menetapi, apabila mereka istiqamah di jalan yang benar, maka dalam situasi seperti itu kami akan berikan kepada mereka air yang melimpah dan jernih, yang dikatakan oleh para mufassirin bahwa yang dimaksud adalah hilangnya semua kesulitan, eh, sirnanya berbagai keterbatasan, dan di mana seseorang mencapai titik keberhasilan dalam dalam usaha mereka. Eh, jadi hanya dalam keadaan kita punya daya tahan yang dilandasi dengan daya dan kekuatan untuk melawan berbagai kesulitan dalam situasi seperti itu, kita akan berhasil. Termasuk ketika kita berorganisasi, ibu-ibu dan akhwat sekalian, ya. Tidak ada tatanan yang berhasil dan bertahan kecuali oleh para pelakunya dipertahankan sedemikian rupa. Sebut saja tatanan kepemimpinan ilahi, ya. Tatanan kepemimpinan ilahi itu bertahan dikarenakan para pembawanya, mereka menunjukkan istiqamah mereka, mereka menunjukkan mukawamah mereka. Dari sosok Rasulullah yang kita peringati pada hari ini, hari wafatnya, hingga para imam Ahlul Bait alaihissalam, bahwa mereka seluruhnya terbunuh atau diracuni, itu adalah bukti nyata bahwa mereka eh, melakukan perlawanan, ya, perlawanan terhadap semua unsur yang menjadi penghalang bagi misi mereka, sehingga mereka harus mengalami akhir yang tragis dalam bentuk dibunuh atau diracuni. Kita yang berorganisasi di organisasi kecil Muslimah Ahlul Bait Indonesia, ketahuilah bahwa keberhasilan akan datang ketika seluruh pengurusnya tidak eh, kalah, ya, tidak kalah di hadapan berbagai kesulitan yang muncul, tidak kalah di hadapan berbagai tantangan, di hadapan berbagai keterbatasan. Sebagai masyarakat pengikut Ahlul Bait yang belum berumur panjang di negeri tercinta Indonesia, tentu kita masih memiliki banyak keterbatasan. Itulah tantangan kita, itulah kesempatan kita untuk fight, itulah ajang kita untuk menunjukkan betapa kita meyakini apa yang kita lakukan, dan juga kita siap untuk mempertahankannya dengan melawan semua kesulitan yang kita hadapi. Akhirnya saya ucapkan selamat berpleno kepada segenap unsur pimpinan dan pengurus Pimnas Muslimah ABI. Semoga momen pleno ini betul-betul bisa menghasilkan output yang terbaik bagi organisasi, dan semoga apa yang menjadi hasil dari evaluasi terhadap kinerja organisasi satu semester yang lalu bisa dijadikan pijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada semester-semester berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas sambutan dan arahannya. Kami juga meminta Ustadz untuk berkenan menutup acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Ustaz Zainab suaranya kecil. Tes satu. Apakah terdengar? Ya, sekarang perdengar. Terima kasih Ustadz atas sambutannya. Mohon Sama-sama. berkenan untuk memberikan doa sekaligus membuka acara pleno Pimnas ini secara resmi. Oh, membuka ya. Tadi tidak dipesankan saya. Baik. Iya, kami minta Ustadz berdoa sekaligus
membuka acara pleno ini. Langsung. Siap. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pleno pertama Pimnas Muslimah Ahlul Bait Indonesia tahun 2025. Dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin bil qasim al mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل الستر استشفعنا بكرمك وجودك إليك وتوسلنا بحنانك وترحمك لديك فاستجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا وتقبل توبتنا وكفر عن خطيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya sambutan dan doa tadi, berakhir pula acara pembukaan rapat pleno Pimnas pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya yang di online Zoom.